Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio, dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 58. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut, kembali ke atas arena. Setelah Chun Xiao mengeluarkan teknik penguasa penjara gajah ilahi, Yang Pan dan Xiao Chen merasakan tekanan yang sangat kuat. Sebenarnya, teknik jahat macam apa ini? Aku seperti ditekan dengan ribuan gunung, pikir Yang Pan di dalam hatinya. Jika terus seperti ini, tulang-tulangku pasti akan hancur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Xiao Chen menggertakkan giginya. Mata Chun Xiao bersinar. Dia sudah lama diam-diam mengembangkan teknik ini, dan sekarang hasilnya sungguh tidak mengecewakan. Saat Chun Xiao akan meningkatkan tekanannya lagi untuk mengakhiri pertarungan ini, tiba-tiba dia terkejut. Adik Fen Qingling yang namanya adalah Xuan Yi tiba-tiba melancarkan serangan dari atas. Chun Xiao dengan cepat melepaskan telapak tangannya dari Xiao Chen dan Yang Pan, kemudian segera memblokir serangan telapak tangan Xuan Yi itu. Boom! Kedua telapak tangan itu pun bertabrakan. Ledakan besar terjadi di atas arena. Xiao Chen terdorong mundur beberapa langkah, begitu pula dengan Yang Pan. Mereka berdua sama-sama terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Setelah asap di arena menghilang, ternyata serangan Xuan Yi itu sangat kuat hingga membuat satu lutut Chun Xiao tertekuk ke tanah. Orang-orang di sekitar terkejut saat melihat itu. Bukankah itu Huang Xuan Yi dari gunung spiritual Segudang Phoenix? Dia adalah salah satu jenius paling menonjol di generasi ini. Mengapa dia naik ke atas arena sekarang? Orang-orang di sekitar terkejut dan kebingungan dengan tindakan Xuan Yi itu. Hah? Kenapa adik bodoh itu tiba-tiba ada di sana? Fen Qingling juga kebingungan dengan tindakan adiknya. Di atas arena, Chun Xiao juga terdiam sejenak. Kemudian dia berbicara. Kau tidak merespon saat diminta bertarung sebelumnya. Kenapa kau malah naik ke arena sekarang? Tanya Chun Xiao dengan dingin. Xuan Yi lalu melompat dari atas Chun Xiao dan menjaga jarak darinya. Xuan Yi menundukkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia menjawab. Kau terlalu sombong, Chun Xiao. Aku tidak senang dengan sikapmu itu. Bukankah wajar jika aku ingin menghajarmu? Seru Xuan Yi sambil tersenyum sinis. Mendengar jawaban itu, Chun Xiao terdiam. Fen Qingling menjadi semakin kebingungan. Sedangkan Xiao Chen dan Yang Pan, mereka diam-diam menyetujuinya. Saat itulah Xuan Yi melesat ke arah Chun Xiao dengan sangat cepat. Sebuah api berwarna ungu kehitaman berkumpul di kedua telapak tangan Xuan Yi itu. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Chun Xiao dan bersiap menyerangnya. Namun pergerakannya tiba-tiba terhenti. Dia merasakan bahaya. Xuan Yi terkejut. Dia melihat ki keemasan keluar dari tubuh Chun Xiao. Sebuah tekanan menyebar ke arahnya dengan Chun Xiao sebagai pusatnya. Chun Xiao lalu berbicara. Bagus, kalau begitu aku akan bermain denganmu terlebih dahulu. Cobalah terima seranganku ini. Seru Chun Xiao dengan mata dingin. Tepat setelah Chun Xiao mengatakan itu, Xuan Yi melihat tembakan cahaya keemasan melesat ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat hingga membuatnya tidak sempat untuk menghindar. Boom! Cahaya kemasan itu melesat bagaikan meriam energi dan menghantam tepat pada tubuh Xuan Yi. Itu adalah teknik strategi militer dari keluarga Chun. Orang-orang bertudung putih yang menjaga penghalang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan penghalangnya. Namun sesaat kemudian mereka tidak tahan lagi. Saat terkena serangan Chun Xiao itu, penghalang itu langsung retak dan hancur menjadi serpihan-serpihan cahaya biru. Xuan Yi memuntahkan seteguk darah saat menabrak penghalang itu dengan keras.
Lalu dia pun terjatuh ke tanah dan terdiam tak bergerak di sana. "Ah, Suan!" seru Feng Qingling dengan kekhawatiran di wajahnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah energi ungu kehitaman keluar dari tubuh Xuan Yi. Energi itu langsung menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, boom! Energi ungu kehitaman itu membesar dan membumbung tinggi ke langit. Sepasang sayap juga muncul dari punggung Xuan Yi itu. Xuan Yi lalu melesat lagi ke arah Chun Xiao. Kali ini kecepatannya bertambah beberapa kali lipat. Chun Xiao sedikit terkejut. "Apa? Sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Apakah dia tidak merasakan sakit di tubuhnya?" pikir Chun Xiao sembari dengan tenang menangkis pukulan dari Xuan Yi itu. Di sisi lain, Xiao Chen dan Yang Pan melakukan kontak mata satu sama lain. Seolah memahami sesuatu, mereka berdua langsung bergerak menyerang Chun Xiao dari arah yang berbeda. Chun Xiao melirik mereka. "Sungguh menyebalkan," gumam Chun Xiao. Dia dengan cepat menangkis serangan Xiao Chen dan Yang Pan itu, lalu memukul mereka menjauh darinya. Namun saat itulah Xuan Yi melihat peluang. Sebuah tinju mendarat tepat di perut Chun Xiao. Chun Xiao menarik napas dalam-dalam sembari melenturkan otot-otot perutnya. Kemudian, dengan memanfaatkan pantulan energi dari pukulan Xuan Yi itu, Chun Xiao menghantamkan kedua lengannya ke arah Xuan Yi. Boom! Xuan Yi terkena hantaman itu dan terlempar menghantam tanah dengan keras. Arena berguncang dan tanah langsung hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, mata Xuan Yi menjadi ganas. Dia mengkertakkan giginya dan mencoba bangkit kembali. Chun Xiao sangat terkejut saat melihat itu. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Apakah ada seseorang yang mengendalikan pikirannya? Dengan kata lain, ada seseorang di tempat ini yang ingin membunuhku dengan pisau pinjaman, pikir Chun Xiao dengan ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, Xuan Yi dengan sekuat tenaga mencoba bangkit kembali. Kali ini, api berwarna merah tua menyebar dari tubuhnya. Melihat itu, Feng Qingling sangat terkejut. "Tunggu, jurus ini. Ah, Xuan, hentikan!" seru Feng Qingling dengan kecemasan di hatinya. Namun Xuan Yi menutup telinganya. Dia terus mengumpulkan api di kedua telapak tangannya. Boom! Api itu membumbung tinggi ke langit. Gelombang panas menyebar ke seluruh arena. Xuan Yi mengeluarkan sebuah teknik terlarang yang bernama api langit Phoenix. Orang-orang di sekitar sangat terkejut dengan tindakan Xuan Yi itu. Api langit Phoenix, bukankah itu teknik terlarang dari gunung spiritual segudang Phoenix? Dikatakan, api ini bisa membakar apapun di dunia, termasuk perapalnya sendiri, seru orang-orang di sekitar. Chun Xiao juga terkejut saat melihat itu. Ekspresinya berubah menjadi serius. "Sungguh, aku tidak punya sarana untuk menahan serangan ini sambil menjaganya tetap aman. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain." Chun Xiao memutuskan sesuatu di dalam hatinya. "Chun Xiao, pergilah ke neraka!" teriak Xuan Yi. Dia lalu melesat ke arah Chun Xiao dengan api yang berkobar di seluruh tubuhnya. Melihat itu, Chun Xiao tidak punya pilihan lain. Saat dia akan mengeluarkan salah satu kartu trufnya, yaitu tulang supreme, tiba-tiba dia menghentikan gerakannya. Chun Xiao terkejut. Saat itulah, "Dasar bodoh!" Bam! Feng Qingling muncul di depan Xuan Yi dan langsung menghantamkan kakinya tepat di dagunya. Xuan Yi terlempar ke belakang dan berguling-guling di tanah. Api di tubuhnya langsung padam. Mata Xuan Yi berputar-putar. Feng Qingling kemudian mencengkeram keras Xuan Yi dan bam bam bam. Dia menampar pipi Xuan Yi itu dengan keras. "Dasar bodoh! Bam! Makan api langit Phoenix! Bam! Apakah kau merasa hebat? Bam! Apa kau merasa begitu mampu?"
Bam, apakah kau pikir kau sangat keren dan kuat? Jika aku tidak mematahkan ketua kakimu hari ini, aku tidak akan lagi dipanggil Feng Qingling. Sungguh memalukan. Bam, bam, apa kau masih berani ya? Apakah kau masih berani? Bam, bam, bam. Feng Qingling terus menampar pipi adiknya itu hingga bengkak. Setelah merasa puas, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia melihat ke arah Chun Xiao dan berkata, "Maaf mengganggu, Master. Silahkan lanjutkan pertarungannya dan abaikan saja kami." Feng Qingling lalu mengangkat adiknya dan berniat membawanya pergi dari arena. "Tunggu," seru Chun Xiao. Mendengar itu, Feng Qingling langsung membungkuk dan berkata dengan suara keras, "Master, anak ini masih muda dan keras kepala. Aku pasti akan mengajarinya dengan keras. Tolong biarkan dia pergi. Aku mohon padamu, Master," seru Feng Qingling sambil membungkuk pada Chun Xiao. Chun Xiao terdiam. Dia lalu membuka mulutnya. "Itu, maksudku, dia sepertinya hampir mati karena tanganmu itu," kata Chun Xiao sambil menunjuk ke lengan Feng Qingling yang melilit leher Xuan Yi dengan kuat. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.